wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca ya tentang hadis terkait dengan ya tayamum. Bahwasanya tayamum itu apa? Ya, itu satu kali tepukan, kemudian ya ada misalnya dibersihkan dari debu apabila itu banyak, kemudian ya ke muka, ya setelah itu ya kedua telapak tangan. Kemudian ya pada kesempatan hari ini siapa yang membaca hadisnya? Langsung saja ya, karena hadis yang kemarin waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu wudu'ul muslim wa in lam yajidil ma'a 10 sinina fa idza wajadal ma'a falyattaqillaha wal yumissahu basharatahu rawahu Bazzaru wa sahhahu Ibnu Qattani walakin sawwabad Daruqutni irsalahu Walid Tirmidzi an Abi Darrin nahwuhu wa sahhahahu. Jazakallahu khair. Qala muallif rahimahullah taala wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallam, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallam, as-sa'idu wudu'ul muslim. Di sa'id yaitu debu, yaitu adalah wuduknya seorang muslim. Kapan ini? Wa illam yajidil ma asra sinin. Ya sekalipun dia tidak mendapati apa? Air selama 10 tahun. Ya bisa jadi seorang itu apa? Ya melakukan wudu, melakukan apa? Tayamum. Ya karena tidak mendapati apa? Air. Ya, walaupun selama 10 tahun ya dengan syarat apa? Ya apabila dia tidak mendapati air. Ya. Fa idza wajadal ma, maka apabila dia mendapati air falyatakillah, hendaknya dia bertakwa. Kemudian apa? Ya tidak begitu ya karena sudah terbiasa dengan tayamum, kemudian apa? Ya ketika ada air ya tidak mau wudu. Ya waliyumissahu basyaratah. Dan hendaknya dia apa? Ya kenakan, yani yumis yaitu mengenakan ya basyarata pada kulit ya kepala atau kulitnya, itu apa? Mengenakan air, ya dikenakan padanya air. Rawahul Bazzar wa sahahah, ya wa sahahu Ibnu Qattan, ya diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan disahihkan oleh Ibnu Qattan, akan tapi ya shawaba ad-Daruqutni ya irsalah. Imam Daruqutni ya membenarkan bahwasanya yang benar adalah hadis ini mursal. Ya di sini mursal bukan ya dari Abu Hurairah. Jadi kalau mursal dari siapa? Tabi'in kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bukan hadis ya marfu. Kemudian wali Tirmidzi an Abi Dzar nahwu wa sahaha, dan juga dari Tirmidzi ya dalam jami'nya ya dari Abi Dzar, sahabat Abi Dzar semisalnya ya, dan beliau mensahihkannya, yaitu At-Tirmidzi. Kemudian qala syarih hafizallahu taala Syekh Taufik ya hafizallahu taala, al hadisul awal hadis Abi Hurairah rawahul Bazzar kama fi Kasfil Astar. Ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar sebagaimana dalam Kasfil Astar. Ya waqad ruwiya mausulan an Ibni Sirin. Ya telah diriwayatkan secara mausul dari Ibni Sirin. Itu berarti ada siapa? Sahabatnya. Ya, itu ya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wa mursalan an Ibni Sirin ya an Nabi sallam, dan juga diriwayatkan mursal dari Ibni Sirin dari Nabi, karena Ibni Sirin tabi'in. Ya, Ibni Sirin adalah tabi'in kemudian langsung dari Nabi, berarti mursal. Sehingga wasawaba Daruqutni irsalah. Ya, wa huwal aqrab. Ya, jadi hadis Abu Hurairah itu yang akrab, yang dekat adalah mursal. Kemudian wa yushadu lahu hadis al-ati. Dan apa? Dijadikan syahid padanya apa? Hadis berikut ini, yaitu hadis yang kedua. Ya, ini syahid. Kalau syahid dari riwayatnya siapa? Sahabat yang lain. Ya, kalau syahid. Ya, hadisu Abi Dzar. Ya, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa fi sanadihi Amr bin ya Bajdan majhulun. Fal hadis hasanun bi majmu' tariqain. Maka hadis ini apa? Ya, itu kesimpulannya menjadi apa? Hasan. Ya, menjadi hasan dengan terkumpulnya dua jalan ini. Yaitu yang pertama tadi hadis mursal, kemudian yang kedua adalah hadis apa? Ya, terdapat perawi yang majhul,
karena dhaifnya dhaif apa? Yang ringan. Ya, sehingga dengan terkumpulnya ya dua jalan ini apa? Menjadi hasan. Ya, ini nanti ya pada bab mustalah ya bagaimana seorang itu ya menghukumi suatu hadis. Ya. Di situ apa? Tahridnya di situ. Terus enggak, kesimpulannya hadisnya apa di atasnya? Jangan panjang. Enggak ada. Enggak akhirnya kesimpulan. Enggak ada. Ya ini ya dulu kan Ustaz Taufik sudah bilang kan bahwasanya masalah ya tahrid hadis itu mengikuti siapa? Syekh Samir ya. Kalau punya antum mahir ya. Iya kan? Antum mahir ya. Ya, kalau sebagaimana yang dikatakan ya Syekh Taufik ya, beliau ya memegang apa? Ya, i'tamad ala taba'ah alati haqqaqaha Syekh Samir Az-Zuhairi. Ya, tentang tahrid juga. Di kesimpulannya apa? Hadis ini hasan. Fikul haditsain al-masalatul ula tayammum ingda fuqdanil ma. Jadi tayamum ketika apa? Apa fuqdan? Apa fuqdan? Hah? Ya tidak ada, itu aslinya faqada. Ya, fuqdan. Ya, ingda fuqdanil ma, ketika tidak ada air. La khilafa baina alil ilm. Ya, tidak ada perbedaan pendapat di antara kalangan ulama bahwasanya orang yang tidak mendapati air wa kana musafiran ya, dan dia musafir bisa jadi au maridon atau dia sakit, annat tayamum fi haqqihi masru'un. Bahwasanya apa? Tayamum pada haknya itu apa? Masru', itu disyariatkan. Karena sakit enggak mampu menggunakan air. Karena musafir apa? Tidak mendapati air. Ya, sebagaimana firman Allah SWT, wa in kuntum marda, apabila kalian sakit, au ala safarin, dalam keadaan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian ya datang dari buang hajat, au lamastumun nisa, ya, atau menyentuh perempuan, maksudnya apa? Menjimai perempuan, falam tajidu ma'an. Ya, kemudian apa? Kalian tidak mendapati air. Fatayammamu sha'idan thayyiba, maka ya bertayamumlah ya dengan debu yang baik, famsahu biwujuhikum wa aidikum. Kemudian apa? Usaplah wajah-wajah kalian dan ya kedua telapak tangan kalian. Wal ayatu nasun sharih. Maka ayat ini apa? Nas sharih bil amr, yaitu perintah untuk tayamum liman kana musafiran, bagi orang yang safar, au maridan ya, atau seorang yang sakit, walam yajidil ma, ya, kemudian apa? Ya tidak mendapati air. Wahtalafal ulama fil mukim as-sahih ya la yajidul ma. Bagaimana ulama berbeda pendapat tentang seorang mukim. Seorang mukim yang sahih, sehat, tapi tidak mendapati ma, tidak mendapati air. Ya. Sebagian ulama mengatakan la yusra' lahu tayammum. Bisa dipahami kan di sini kan? Seorang mukim sehat, tidak mendapati air. Ya, sebagian ulama mengatakan la yusra'u lahu at-tayammum. Fala yusalli hatta yajidal ma walau kharajal waqt. Ya, maka dia tidak sholat hingga dia mendapati air. Sekalipun apa? Ya telah keluar waktunya. Ini pendapat. Waladhi alaihi jumhur alil ilm, dan yang dipegang oleh ya jumhur alil ilm, anal mukim sahih, ya seorang yang mukim yaitu tidak safar dalam keadaan dia sehat, idza hana waktu shalah, apabila tiba waktu salat, walam yajidil ma, ya, kemudian dia tidak mendapati air, annahu yusra'u lahu tayammum, yaitu apa? Disyariatkan baginya untuk bertayamum. Kenapa? Ya, faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu wudu'ul muslim. Ya, karena debu itu adalah apa? Wudunya muslim. Wa illam yajidil ma asra sinin, sekalipun dia apa? Ya tidak mendapati air selama 10 tahun. Wa lafdhu am. Ya, maka lafaz ini umum. Fa yadkhulu fi al-musafir wal marid wal mukim as-sahih. Masuk di dalamnya apa? Musafir atau seorang yang sakit atau mukim dia sehat tapi tidak, ya intinya apa? Tidak mendapati air. Ya, dan ini pendapat ini adalah pendapat yang benar, yang rajih. Bahasanya apa? Walaupun seorang mukim ya yang tidak safar dia sehat,
ya, tetapi apa dia tidak mendapati air, maka apa boleh baginya bertayamum, ya. Wa dzukira al-musafir wal marid, dan disebutkannya musafir dan marid dalam ayat ini bukan bentuknya apa pembatasan, ya, bukan ya pentakyidan, ya, pengikatan, bukan. Wa inna ma min bab at-taghlib, karena ini apa umumnya, ya, umumnya apa orang yang sakit itu memang apa tidak bisa menggunakan air, dan musafir itu umumnya tidak mendapati air, ya, ini, ya, karena tidak mendapati air, yaitu orang yang safar dan juga orang yang sakit, ya, karena namanya orang musafar, yang safar itu adalah sedang menempuh suatu perjalanan di muka bumi, ya, maka dia tidak mengetahui ya tempat ya didapati air ini dulu, ya. Kalau kita sekarang alhamdulillah ya bisa mendapati air dengan mudah, tapi pada suatu keadaan yang nanti apa seorang itu tidak mendapati air, maka boleh baginya ya untuk ya bertayamum. Wal marid ya'jiz, ya, karena seorang yang sakit itu apa ya susah dan juga apa ya terasa lemah untuk mencari air, sehingga dia butuh pada tayamum. Akan tapi apabila ada mukim, ya, apabila seorang yang mukim yang sehat tidak mendapati air setelah dia mencari, ya, dan tanya, ya, maka ya disyariatkan baginya bertayamum. Jadi kemarin kan namanya mencari itu apa? Ya dia mencari dirinya sendiri atau dia bertanya kepada ya orang lain, ya, untuk mendapatkan air, ya. Maka apabila intinya apa? Kalau tidak dapat air sudah, ya, ini membolehkan baginya untuk melakukan tayamum. Kemudian masalah yang kedua, kita baca ya satu masalah lagi. Hal tayamum rafi'un lil hadas am mubih lis shalah? Apakah tayamum itu bisa mengangkat hadas atau hanya membolehkan sholat saja? Ya, masalah ini terdapat dua pendapat. Nah, di kalangan para ulama, pendapat yang pertama bahasanya tayamum itu membolehkan untuk sholat saja, ya, dan tidak mengangkat apa hadas, yaitu membolehkan untuk ya seorang itu sholat, akan tapi apa ya hadasnya itu tetap ada, ya, maka ya tidaklah seorang yang sholat itu illa sholat allati tayammam laha ma'ana wa fileha, ya, maka tidaklah seorang itu sholat, seorang yang bertayamum, ya, melainkan sholat yang apa ya dia bertayamum padanya ya bersama nawafilnya, dan ini adalah pendapat jumhur. Dalilnya ya qaulu as-sa'id wudu'ul muslim wa illam yajidil ma asra sinin fa idza wajadal ma falyatakillah, ya, wal yumisahu basyaratah, sudah kita terangkan. Maka di sini Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggunakan ma ketika apa? Menggunakan air ketika apa? Adanya. Maka apabila seorang muslim itu bertayamum dan hendak sholat, ya, kemudian dia mendapati air sebelum sholat, batala tayamumu, batal tayamumnya. Bisa dipahami? Jadi antum misalnya mau ya mau sholat, ternyata datang air atau tiba-tiba ada air, maka apa? Batal tayamumnya. Ya, hendak sholat loh ini, ya, hendak sholat, ya, hendak sholat, kemudian datang air, ya, maka batal tayamumnya. Wa wajabat ali at-taharah bil ma, maka wajib baginya apa? Untuk ya bertoharoh, bersuci dengan menggunakan air. Walaupun sebelumnya dia sudah bertayamum, hendak sholat ternyata apa? Datang air. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya tayamum itu bukan mengangkat hadas. Hanya saja itu membolehkan untuk sholat ketika apa? Tidak adanya air. Maka apabila ada air, ya tidak sah tayamum tersebut. Ya, tidak sah tayamum tersebut. Ini pendapat yang pertama, yaitu pendapatnya jumhur. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya tayamum itu bisa mengangkat hadas. Kenapa? Ya karena apabila seorang itu ya telah bertayamum, maka terangkatlah hadasnya. Lakin akan tapi apa? Mengangkatnya ini muakkad. Ya, itu hanya waktu terbatas. Ya, hanya waktu tertentu. Yaitu apabila datang air maka batal tayamum. Sama kan dengan pendapat tadi, apabila ada air ya maka batal tayamum, tapi bisa mengangkat hadas ketika enggak ada apa? Air. Wa hadzal qaul madhabul Hanafiyah wa Dzahiriyah wa qaulul Malikiyah, ya, wa riwayat ya Hanabilah, dan yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, yang demikian itu bahasanya tayamum itu bisa menduduki kedudukan air.
Ya, sebagaimana air itu bisa mengangkat hadas tanpa diragukan, begitu juga tayamum itu bisa menempati kedudukannya, yaitu bisa mengangkat hadas. Maka dipahami dari ini, ya, bahwasanya dalam hadis Abu Hurairah, as-sa'id wudu'ul muslim, yaitu debu itu adalah apa? Wudunya seorang muslim, ya, maka dianggapnya ya debu ini sebagai wudunya seorang muslim, yaitu tahuran lil muslim, yaitu untuk apa? Bersucinya seorang muslim, fa idza tayammama muslim shara ala taharatin. Ya, kan sa'id wudu'ul muslim. Jadi debu itu bisa ya sebagai wudunya muslim, yaitu menduduki apa? Ya, debu maksudnya tayamum itu bisa menduduki kedudukan apa? Seperti wudu. Ya. Maka apabila seorang muslim itu telah tayamum, ya shara ala taharah, maka dia di atas taharah. Ya, maka apabila ya telah sah bahwasanya tayamum itu sebagai tahiran, yaitu sebagai ya untuk bersuci ya dengan tayamum, maka hadasnya pun apa akan terangkat ya baginya untuk apa? Untuk melakukan sholat dengan apa yang dia kehendaki dari faraid, dari kewajiban. Ya, bisa dipahami di sini. Jadi ini pendapat yang lebih kuat ya antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua. Jadi apa? Ya, tayamum itu bisa mengangkat hadas. Tapi nanti sama kalau didapati air maka harus apa? Ya, harus menggunakan air. Ya, harus menggunakan air. Ini ketika apa? Tadi ketika apa? Ketika mau sholat. Nah, nanti pembahasan yang setelahnya ini adalah ketika di tengah-tengah sholat. Kita baca sekalian ya. Al-masalatu tsalitsah, idza wajada al-mutayammim al-ma' fi asna'i shalah. Apabila mutayammim itu mendapati air ketika di tengah-tengah sholat. As-shahih min aqwalil alamin anna tayammum yabtul. Kalau di tengah-tengah sholat kemudian mendapati air, maka apa? Batal sholatnya. Ya batal tayamumnya, maka berikutnya kalau batal tayamumnya apa? Sholatnya juga batal. Maka wajib bagi seorang yang sholat itu untuk memutus sholatnya, kemudian dia keluar ya dari sholatnya, kemudian dia bersuci dengan menggunakan air. Bisa dipahami? Ya. Di dalam hadis Abi Hurairah, as-sa'id wudu'ul muslim. Ya, wudunya muslim fa illam yajidil ma' asar sinin. Ya, sekalipun tidak mendapati apa? Air selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma', apabila dapat air, falyattaqillah, maka hendaknya dia bertakwa. Ya, wal yumissahu basyaratahu, yaitu apa? Mata kapan saja ada air maka wajib baginya untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Meninggalkan tayamum dan menggunakan air. Ya. Sama saja apakah dia mendapati air ini sebelum sholat, ya sebagaimana tadi, ya dia ini, atau ketika apa? Mendapatinya di tengah sholat, ya maka wajib baginya membatalkan sholat kemudian dia berwudu dengan menggunakan air. Wa hadza qaulun Hanafiyah wal masyhur ya indal Hanabilah wa qaulu Ibnu Hazm, ya ini yang rajih. Kemudian yang kedua, annahu yastamir fi sholatihi li annahu dakhala fi shalah bi taharatin shahihah. Ya, dia boleh meneruskan sholatnya. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam sholat itu dengan taharah shahihah. Kan boleh menggunakan apa? Tayamum. Ya, dan ini adalah pendapatnya Malikiyah wa Syafi'iyah wa ghairuhum. Ya, ini kita menyebutkan pendapat, tetapi apa? Yang sahih bahwasanya apa? Ketika ada air di tengah sholat maka apa? Batal tayamum. Ya, batal tayamum, maka juga sholatnya batal. Maka dia keluar kemudian berwudu menggunakan air, ya kemudian sholat dengan toharoh wudu. Kalau nanti ketemunya air setelah sholat gimana? Hah? Hah? Gimana? Ya sudah selesai. Apa? Sholatnya sah kan? Nah, sebagaimana nanti akan dibahas pada ya kesempatan yang akan datang. Ya. Jadi tidak wajib baginya untuk mengulang sholat. Ya karena apa? Ya sekalipun waktunya masih ada. Ya karena dia sudah menyelesaikan. Ya ketika dia sholat nggak ada ini. Tapi kalau di tengah sholat, ya maka dibatalkan sholatnya kemudian berwudu. Ya bedakan antara ketika hendak sholat
di tengah-tengah sholat dan akan sholat. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.